Saya di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang penggunaan model kreatif problem solving untuk mengembangkan kemampuan penadaran adaptif siswa. Penadaran adaptif siswa, induktif, deduktif, dan intuitif. Baik, sebelum dimulai, kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama ialah saya sendiri, Dewi Nur Afifah dari NIM 03, Ria Fatmasari dari NIM 05, Siti Zainab Asyari dari NIM 33, dan Hasun dari NIM 37. Dalam konteks pembahasan ialah yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua desain penelitian, yang ketiga peserta, yang keempat instrumen, terus yang kelima ada prosedur, yang keenam hasil dan pembahasan, yang terakhir ialah kesimpulan. Baik, untuk materi pertama ialah saya pasrahkan ke saudara saya, yaitu Hasun. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasun, NIM 37. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu latar belakang pendidikan di Indonesia sebagaimana tercermin dalam kurikulum nasional 2013 diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, sehingga proses pembelajaran harus melibatkan 5 langkah tersebut, yaitu mengamati, menanyai, mengasosiasikan, mensimulasikan, dan mengkomunikasikan. Dari Kemendikbud 2013. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, karena kemampuan ini dapat membantu berpikir kritis dan kreatif, serta mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Ini dari Chonglin 2011. Ahli lain juga menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi mendukung siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, karena keterampilan berpikir ini merupakan proses yang menuntut siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya. Ini dari Brookhart 2010, Ansori dan Sulastri 2018. Untuk mengatasi kurangnya kemampuan penalaran adaptif siswa, guru diharapkan menerapkan model pembelajaran yang dapat mendorong dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan penalaran adaptifnya. Ada 2 model pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu pembelajaran kolaboratif dan kreatif problem solving atau CPS. Pengajaran kolaboratif terdiri dari 2 guru, di mana satu guru menjelaskan materi di kelas dan yang lainnya membantu siswa untuk dalam pembelajaran dengan membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Siswa diberi banyak kesempatan untuk mencari bimbingan, serta mereka belum sepenuhnya memahami materi. Pembinaan dalam proses latihan membuat siswa memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk berkonsultasi dengan guru. Ini dari Ansori dan Wahyu 2017. Model pembelajaran CPS merupakan model yang berfokus pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang dilanjutkan dengan penguatan keterampilan. Ini dari Dumas, Kaimed, dan Alexander 2016. Michel dan Walingga 2017. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan strategi embedded konsuren, yaitu strategi di mana metode primer dan sekunder digunakan secara bersamaan.
Metode utama mendapatkan data utama dan metode sekunder untuk mengumpulkan data pendukung dan data utama. Dalam pendekatan metode campuran ini, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Creswell dan Creswell 2017. Kedua metode tersebut tidak perlu dibandingkan, namun mereka dapat dijelaskan secara berdampingan untuk menjawab setiap masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif mendahului metode kualitatif. Dan hasil dari kedua tahapan tersebut digabungkan. Metode kuantitatif dirancang untuk mendeskripsikan penalaran adaptif siswa berdasarkan pada prates dan pascates. Next. Kemudian di sini ada peserta. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah menengah pertama di Banda Aceh pada tahun 2019. Sekolah itu terakreditasi A. Tingkat akreditasi tinggi dalam sistem pendidikan Indonesia. Siswa memiliki kemampuan yang homogen dan kemampuan penalaran adaptif yang kurang. Besar sampel adalah 30 siswa yang dipilih secara acak dari seluruh siswa kelas 8, usia dari 13 sampai 14 tahun, yang kemudian diajar dengan menerapkan model CPS. Setelah melakukan tes pendahuluan dan diskusi dengan guru matematika, dilakukan wawancara mendalam terhadap 6 dari 30 siswa. Tujuannya untuk mendeskripsikan pencapaian masing-masing indikator kemampuan penalaran adaptif. Mereka dipilih karena satu, jawaban tidak sesuai dengan indikator. Kedua, mampu menyusun pola namun gagal dalam penyelesaian akhir. Dan yang terakhir, mampu memberikan solusi yang tepat, namun mampu tidak menyajikan alasan atau menarik kesimpulan. Kemudian ada instrumen. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes kemampuan penalaran adaptif. Instrumen ini telah memenuhi kriteria validitas ahli. Tes ini digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran adaptif siswa sebelum dan sesudah mereka diajar menggunakan langkah-langkah CPS. Wawancara dan triangulasi data dilakukan setelah tes untuk mengetahui dan menjelaskan kesulitan siswa dalam menggunakan langkah-langkah CPS untuk penyelesaian masalah penalaran adaptif. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya ialah akan dilanjutkan oleh Saudari Ria Fatmasari. Silakan.
Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Zainab Asari. Terima kasih. Jadi dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peningkatan penalaran adaptif siswa sebelum dan sesudah menerapkan model PKS serta mendeskripsikan hasil belajar dengan metode PBS. Analisis data menggunakan uji statistik dan rubrik penilaian kemampuan penalaran adaptif dengan metode deskriptif. Hasil perhitung dan proses. Di sebelah kanan ini sudah ada tabel dulu yaitu tentang deskriptif statik proses N30 95 MEA 75,80 11 55 varian itu 33 cara untuk pretest dan pretest 30 minimum 10 maksimum 60 MEA 28 PD deviation 2,38 varian 153,2 Deviation 15,56 sedangkan variannya 92,36. Jadi dari tabel 2 ini melaporkan rata-rata pretest kan sama dengan 28,47 ST sama dengan 12,38. Selanjutnya M sama dengan 75,80 ST 11,55 dan GEN pretest M sama dengan 8,9 ST sama dengan 17,56 dan menjelaskan besarnya peningkatan kemampuan penalaran adaptif. Statistik lebih lanjut diperlukan untuk menguji peningkatan yang signifikan dalam kemampuan penalaran matematis adaptif siswa. Deskripsi hasil pretest dan proses. Untuk tabel 3, normality test ada proses. Jadi berdasarkan tabel 3, hasil pretest dan test kemampuan penalaran adaptif menunjukkan nilai C lebih besar 0,05 menunjukkan bahwa skor tersebut terdistribusi. Kemudian hipotesis selanjutnya dilakukan dengan uji sampel berpasangan. Selanjutnya deskripsi hasil pretest dan test. Ini sudah ada tabel 4. Jadi kriteria pengujiannya adalah bahwa HO dikalikan nilai C lebih rendah dari signifikansi tingkat sama dengan 0,5. Kalau itu dapat ditentukan bahwa terdapat peningkatan Baik, selanjutnya saya sendiri akan menyampaikan
materi selanjutnya yaitu deskripsi hasil kritis dan proses. Kriteria pengujiannya adalah bahwa nol ditolak jika nilai signifikan lebih rendah dari signifikansi tingkat A sama dengan 0,05. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4, yaitu tabel di samping, bahwa H0 ditolak, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan antara kemampuan pendengaran adaptif siswa di tes dan tes selama proses pembelajaran dengan model CPS. Deskripsi kemampuan pendengaran melalui model GPS. Kemampuan pendengaran adaptif 6 siswa setelah dilakukan dengan model GPS kemudian dijelaskan untuk menguji sejauh mana indikator pendengaran adaptif siswa dicapai selama proses pembelajaran dengan menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian individu dilakukan berdasarkan rubrik penilaian adaptif, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 tadi dan hasilnya disajikan pada tabel 5, itu pada tabel samping. Tabel 5 yang menggambarkan kemampuan penilaian adaptif terhadap 3 item masalah yang berbeda, yaitu HS, TG, dan ZA. Lembar kerja menunjukkan jawaban siswa pada pertanyaan nomor 2 tentang kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Nomor 3 tentang kemampuan menemukan pola masalah matematika. Dan nomor 5 ialah tentang kemampuan menguji validitas suatu argumen. Yang terakhir untuk kesimpulan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan penerapan adaptif siswa setelah membandingkan nilai pre-test dan post-test, yaitu M sama dengan 28,47, SD sama dengan 12,38, dan M 75,80, SD sama dengan 1,55 untuk dites dan masing-masing proses. Selanjutnya, analisis kualitatif setelah triangulasi dapat data pada 6 siswa menunjukkan kemampuan penilaian adaptif siswa berdasarkan 5 indikator, yaitu yang pertama, 2 siswa kurang mampu dan 4 siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan indikator pertama. Yang kedua, hanya 2 siswa yang mampu menyelesaikan dengan benar dan memberikan jawaban yang lengkap untuk masalah yang berkaitan dengan indikator. 4 siswa dikategorikan baik dan cukup. Yang ketiga, 2 siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar dan lengkap. 2 siswa memberikan jawaban tidak lengkap, dan sisanya tidak dapat menyelesaikan soal untuk indikator ketiga. Yang keempat, 1 siswa memberikan jawaban yang benar dan lengkap. 2 siswa memberikan jawaban yang tidak lengkap karena salah perhitungan. Dan 3 siswa tidak dapat menyelesaikan masalah terkait indikator keempat. Yang terakhir ialah 3 siswa memberikan jawaban yang benar dan lengkap. 2 siswa lainnya juga mempresentasikan jawaban yang benar, tetapi solusi akhir salah. Dan 1 siswa akan dapat menarik kesimpulan dengan alasan logis karena kurangnya pengetahuan prasyarat. Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk menggali karakteristik penilaian adaptif siswa. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan sebelum ditutup? Tidak ya? Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.